jemaat GKI Elim yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Perjalanan hidup orang Kristen mengalami beberapa macam mezbah. Mezbah itu untuk meningkatkan kerohanian Bapak Ibu semua kepada Tuhan. Yang pertama, mezbah pribadi. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada komunikasi dua arah. Yang kedua, mezbah suami istri, di mana suami dan istri bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, mezbah keluarga. Mezbah yang dilakukan sebuah keluarga, ayah, ibu, dan anak, mereka bersekutu bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan itu dilakukan setiap hari tanpa ada lobangnya. Maksudnya tidak melompat-lompat. Mezbah yang keempat, mezbah bersama dengan keluarga lain dalam sebuah gereja. Saudara, pada malam hari ini saya akan membagikan tentang mezbah keluarga. Menurut saya, mezbah keluarga itu sangat penting. Karena di dalam keluarga itu bisa meningkatkan kerohanian bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adapun tujuannya itu apa, saudara? Yang pertama, sebagai benteng keluarga. Mengapa disebut sebagai benteng? Karena di dalam keluarga itu bersama-sama berdoa. Kita tahu kan, benteng itu adalah tempat perlindungan. Nah, mengapa kok kita lakukan itu sebagai benteng? Karena sadarlah dan berjagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis itu tidak senang kalau dalam sekeluarga itu ayem, tentrem, hidup bahagia, hidup sehat. Dia tidak senang. Dia berusaha untuk mengganggu keluarga kita. 1 Petrus 5 ayat 9 berbicara tentang lawanlah dia dengan iman yang teguh, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Melalui mezbah keluarga, kita membangun benteng yang kuat, sehingga kuasa iblis tidak mampu menerobos masuk dalam keluarga kita. Yang kedua, tujuan mezbah keluarga, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga, sehingga Tuhan memberkati kita. Rasa ketidakmampuan sebuah keluarga, rasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel 6 ayat 11 mengatakan, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Yang ketiga, mezbah keluarga itu menjadi pusat penyembahan, ya. Pusat penyembahan seluruh anggota keluarga. Yosua 24 ayat 15c, itu keputusan dari Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau di situ ada pembantu, kami dulu pembantu kami ajak juga, karena kebetulan pembantu kami itu Kristen. Yang keempat, membuat keluarga berakar dalam iman dan firman Tuhan. Ya, jadi mezbah keluarga itu membuat
anggota keluarga berakar dalam iman. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Yesus dan dibangun di dalam Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Keadaan apapun juga, kesulitan seperti pada zaman sekarang, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Yang kelima, mempererat hubungan antara orang tua dan anak, saudara yang satu dengan saudara yang lain, saling mendukung di dalam doa. Kalau ayahnya seorang hamba Tuhan, anak-anak dan istrinya bisa angkat tangan, tumpang tangan pada ayahnya ketika ayahnya mau pelayanan, dan itu merasa memiliki pelayanan kepada Tuhan dari orang tuanya. Saudara satu dengan yang lain saling mendukung. Kalau mereka masih kecil ditanamkan seperti itu, saudara, mereka setelah besar saling mendukung. Orang sukses itu tidak sama, kekayaan tidak sama, tetapi kalau dibiasakan saling mendukung, setelah besar nanti mereka berkeluarga, mereka pasti akan mendukung satu dengan yang lain. Sehingga apa? Kedudukan dalam keluarga itu seperti dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 25 itu dapat terjadi di dalam keluarga. Kedudukan ayah melindungi anak, mengasihi istri, melindungi istri. Kedudukan sebagai istri menghormati, menghargai suami. Kedudukan anak mengasihi, menghormati kedua orang tuanya, sehingga ada hubungan yang erat di dalam seluruh anggota keluarga tersebut. Sekarang apa yang menjadi penghalang di dalam sebuah keluarga mengadakan mezbah keluarga? Yang pertama, letaknya berjauhan. Misalkan suaminya kerja di luar kota, suaminya ada tugas di luar kota, terus mezbahnya bolong gitu. Enggak, saudara, bisa melakukan mezbah keluarga melalui video call. Itu sangat indah sekali. Kalau ditanamkan dalam sebuah keluarga, anggota keluarga ini rindu untuk selalu mengadakan mezbah keluarga. Yang kedua, capek. Aduh, aku capek, Bu Dono, tidak bisa mezbah keluarga. Nah, itu bukan suatu alasan pula. Kalau kita sudah komitmen dengan istri, dengan suami, atau dengan anak, bisa istirahat dulu. Kalau sudah istirahat, bisa mengadakan mezbah keluarga. Terus belum ada keterbukaan, masih gengsi, buat apa aku mezbah keluarga? Kadang suaminya berdoa di tempat yang lain, istrinya di tempat yang lain. Masing-masing anggota keluarga beribadah sendiri-sendiri, itu kurang pas, ya. Belum ada rasa kesatuan. Nah, sekarang bagaimana caranya mezbah keluarga? Ini bisa dibuat bervariasi. Misalkan, ya, pertama kali icebreaker supaya semua perhatian dalam mezbah keluarga, memuji Tuhan. Pujiannya pujian ucapan syukur. Bisa karangan sendiri, bisa karya orang lain. Terus yang kedua, doa bersama-sama, penyembahan. Ungkapkan rasa hatimu kepada Tuhan. Misalkan, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami. Pertolonganmu Tuhan dasar. Bisa ungkapkan isi hatimu
dalam penyembahan tersebut. Terus membaca firman bersama-sama. Ayah membagikan firman. Kadang juga bisa ibu, kalau anaknya sudah besar, mungkin anak juga bisa membagikan sesuai dengan ungkapan isi hati masing-masing anggota keluarga. Terus doa syafaat untuk siapa? Untuk saudara yang lain, paman, untuk bude, untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Seperti keadaan pandemi COVID ini, masing-masing keluarga berdoa supaya itu dilakukan oleh Tuhan. Terus doa berkat, kata-kata profetik dalam Ulangan 28. Berkat diucapkan oleh seorang ayah. Dan jangan lupa doa Bapa kami dan doa Yabes. Itu sangat luar biasa. Nah, ibu-ibu atau saudara semua, misbah keluarga penting. Mengapa saya bisa mengatakan penting? Karena kami menikmati itu 37 tahun atas anugerah Tuhan. Dan untuk selanjutnya kami akan mengadakan seperti itu. Dan mulai kapan misbah keluarga? Dimulai ketika sebuah keluarga berdiri. Setelah pemberkatan nikah, mengadakan misbah keluarga. Misbah suami istri. Ketika punya anak, misbah keluarga. Kami juga begitu. 2, kemudian anggotanya 3, 4, 5. Dan itu berkurang setelah mereka menikah semuanya. Saya merasakan keindahan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga kami. Sebuah keluarga yang pertama kali mengadakan misbah keluarga adalah Nuh. Ketika air bah selesai surut, mereka mengadakan misbah, ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, mari saya ajak Anda mendirikan misbah keluarga, sehingga masing-masing rumah, masing-masing keluarga Kristen ada misbah keluarga, ada pedupaan yang naik kepada Tuhan Yesus, sehingga apa? Kekuatan dalam keluarga itu terjadi. Sekian, saudara, kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kasih anugerah-Mu. Tuhan, berikan kemampuan, berikan komitmen kepada anak-anak-Mu, keluarga Kristen, untuk mengadakan misbah keluarga. Karena misbah keluarga ini sangat penting. Biarlah kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, selalu terngiang-ngiang di dalam telinga dan hati anak-anak-Mu. Mereka mulai membangun misbah keluarga, sehingga mereka dapat menikmati kebahagiaan dalam keluarga itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.